Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Puspita Dewi, NIM 185211240 dari kelas MBS 5F. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS Manajemen Syariah, dosen pengampu Nur Hidayah Al-Amin. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apakah organisasi memerlukan manajemen. Ya, dalam organisasi itu sangat memerlukan manajemen. Karena semua bentuk organisasi adalah tempat di mana orang-orang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Maka dari itu, sangat diperlukan manajemen dalam organisasi. Manajemen sendiri merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian, dalam agama Islam terdapat manajemen syariah, yang artinya suatu proses pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan tujuan mencapai keridhaan dari Allah SWT. Nah, dalam manajemen syariah itu terdapat 3 aspek. Yang pertama, adil, tauhid, dan bertanggung jawab. Nah, dalam manajemen syariah harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya lain dan metode syariah yang telah tercantum dalam Al-Quran dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian manajemen dalam organisasi dikatakan penting apabila menjalankan suatu organisasi itu pada dasarnya. Yang pertama, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, suatu organisasi akan berhasil, guna, dan berdaya apabila saling bekerja sama. Yang ketiga, manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisan, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati. Alasan mengapa suatu organisasi memerlukan manajemen adalah yang pertama, untuk mencapai tujuan. Dengan manajemen mempermudah pencapaian tujuan dari sebuah organisasi dan kepribadian atau kelompok. Agar mempermudah pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun pribadi, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut dan tujuan individunya. Terdapat 4 tujuan manajemen. Yang pertama yaitu tujuan sosial. Nah, tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Alasan yang kedua yaitu menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Nah, manajemen itu menyeimbangkan pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, dan yang lainnya. Yang ketiga, alasannya yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Nah, untuk efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dengan perbandingan suatu sumber daya yang digunakan berdasarkan perhitungan rasio atau perbandingan terbalik antara output dan inputnya. Kemudian efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi, pelayanan publik, pendapatan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Nah, apabila diterapkan secara objektif, maka kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas merupakan efisiensi yang paling relevan.
Nah, kemudian apa sih efektivitas? Nah, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Atau dengan kata lain, seorang manajer dapat dikatakan efektif apabila dapat memperkerjakan dan dapat bekerja sesuai metode yang telah ditentukan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, efektivitas dengan kata lain adalah sejauh mana sih output yang akan dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen, di mana ukuran efektivitas selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dengan realisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan perusahaan agar mencapai tujuannya. Fungsi manajemen yang kita kenal adalah POAC, yaitu Planning, Organizing, Actualing, dan Controlling. Yang pertama, fungsi manajemen adalah planning, yaitu perencanaan. Proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya, yang sesuai dengan hukum syariah dan kebijakan dari organisasi tersebut. Nah, dari perencanaan kita bisa menetapkan sasaran, merumuskan tujuan, membuat dan menetapkan strategi, serta menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian. Dalam Islam mengakui adanya keniscayaan sebuah pengorganisasian dalam kehidupan, dengan adanya wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan aktivitas manajemen. Pengorganisasian digunakan sebagai proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan yang terkoordinir, dan organisasi dapat menerapkan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu actuating atau pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan kerja organisasi, semua SDM yang ada harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing untuk mencapai tujuannya, dan pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan dengan hukum syariah yang berlaku. Nah, pelaksanaannya seperti kepemimpinan dan koordinasi antara rekan kerja